Kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari halaman tengah Istana Kepresidenan. Tifal, apa agenda lanjutan dari pelantikan para kepala daerah hari ini? Yang saya pahami begini Bella, setelah seluruh rangkaian berjalan, tadi juga sudah ada ucapan selamat untuk setiap kepala daerah dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di halaman tengah Istana Kepresidenan. Seluruh rangkaian dipastikan sudah selesai di sini, tinggal saya bersama dengan teman-teman wartawan Istana berjaga di pilar Istana Kepresidenan untuk menantikan kehadiran dari para kepala daerah yang baru saja dilantik. Total 481 pasang kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ini akan kembali lagi keluar di area Istana Kepresidenan karena seluruh rangkaian dipastikan sudah selesai, tidak ada lagi agenda yang lain. Nah, sebelum mereka keluar menuju ke area pilar Istana Kepresidenan, kabarnya mereka akan diarahkan dulu agenda internal di Istana Negara, kemungkinannya adalah makan siang terlebih dahulu, mereka ada di dalam Istana Negara, barulah kemudian mereka akan keluar dari kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti kegiatan atau rutinitas mereka masing-masing begitu. Kalau merujuk lagi dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi dalam arahannya yang didampingi waktu itu dalam proses pelantikan bersama Mendagri Tito Karnavian, ia menyampaikan ada beberapa poin sebetulnya bahwa kepala daerah yang sudah resmi menjabat saat ini untuk masa bakti 5 tahun ke depan 2025 hingga 2030 diminta untuk menjadi pelayan rakyat, mengabdi kepada rakyat tergantung dengan daerah masing-masing demi memastikan bahwa ada kemajuan bagi daerah masing-masing di berbagai lini dan juga tidak lupa pada amanat masing-masing bahwa mereka mendapatkan mandataris dari rakyat lewat proses pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada di tahun 2024 yang sudah berjalan di tanggal 27 November 2024. Ini tampaknya saya sudah melihat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang sudah datang ke sini sebagai tamu undangan. Itu yang poin pentingnya. Kita mungkin akan coba mendengarkan keterangan pers yang kiranya bakal disampaikan oleh Gubernur Aceh yang menjadi tamu dalam kegiatan kali ini. Pak Gubernur, boleh ya Pak ya? Sambil kita coba dengarkan terlebih dahulu. Boleh di tengah sini ya Pak ya? Iya, Pak Pati sini. Pak Pati. Yuk. Oh, Yon. Taruh belakang. Ya, selamat siang, Ibu. Dari Provinsi Aceh untuk program pemerintah pusat apa saja, Pak? Ya, pada intinya kita siap. Semuanya program pemerintah pusat akan kita dukung, akan kita bekerjasama. Janji ya kemenangan untuk Provinsi Aceh lebih maju ke depan. Ada hal-hal sendiri Pak terkait kegiatan program MBG, cek kesehatan dan lain Agak lebih dekat ke Big Mac, mohon maaf. Apa? Ke depan sini. Oh ya. kan ada program MBG, cek kesehatan. Bagaimana dari pemerintah Provinsi Aceh sendiri? Tetap dalam dua jalan. Ya, siap kami dukung untuk membangun negara ini dan untuk membangun agar juga Provinsi Aceh ke depan. Oke. Di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah Provinsi Aceh, bagaimana mensiasatinya agar tetap jalan perekonomian khususnya di Provinsi Aceh? Tetap kami jalankan. Ya, pada prinsipnya tetap kami jalankan dan tetap kami apa yang dikehendaki oleh pemerintah pusat kami tetap ikut. Pak Muzakir, Anda kan sebagai tamu undangan dalam acara hari ini bersama dengan para bupati dan wali kota di Aceh. Ya. Adakah hal yang baru rasanya menurut Anda dari pelantikan yang berjalan hari ini? Rasa yang baru hanya kita ada sentuh secara kesemuanya, keseluruhan, kekompakan. Seperti itu Kebersamaan. kita rasakan. Di semua sendiri nanti kalau misalnya di tengah efisiensi ini dana otsusnya sendiri gimana? Apakah masih ingin didorong peningkatan? ya pasti. Kami ya. Kami akan berusaha untuk melanjutkan Otsus Aceh. Gimana argumennya apa sih dari Aceh sendiri untuk menjustifikasi, karena kan dari efisiensi pasti akan diminta lebih sedikit ya, ada pemberian uangnya gitu. Nanti gimana Acehnya meyakinkan bahwa ini Otsus ini paling penting untuk Aceh? Karena Aceh daerah khusus.
Jawab. Ya, karena Aceh itu daerah khusus dan punya kekhususan dan keistimewaan. Bagi kami, secara undang-undang pemerintah Aceh, dana otsus itu 20 tahun, tetapi boleh mengajukan perpanjangan. Saat ini kami lagi mempersiapkan untuk mengajukan perpanjangan seperti Papua. Ya, tidak ada masalah yang dilakukan efisiensi oleh Pak Presiden, kami menerima dan kami mendukung seluruhnya program daripada Bapak Presiden. Bapak untuk pembekalan besok Iya. di Magelang itu teknisnya gimana Pak untuk di Provinsi Aceh, teman-teman Bupati Wali Kota berangkat barengan atau gimana teknisnya? Sesuai yang telah disurati kepada kami, Gubernur akan berangkat duluan, Bupati akan berangkat duluan, dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati akan tinggal di Aceh. Selisih waktunya berapa lama kira-kira? Nanti kami khususnya para wakil akan diundang di tanggal 26, 27, 28. Oke, baik kawan-kawan. Pak, kalau dari Aceh sendiri target selama 5 tahun ke depan seperti apa sih Pak? Banyak dong. Apa aja Pak? Yang terdekat Yang begitu Pak? prioritas. Yang terdekat prioritas adalah untuk menekankan pengangguran di Aceh. Untuk mengurangi pengangguran di Aceh. Itu beban bagi kami. Oke. Dan juga pemerintah pusat, serta sama-sama kita akan menciptakan macam mana pengangguran-pengangguran tidak ada lagi di Aceh dan di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Ayo, mari. Ajib. Cukup. Ajib. Ayo. Ya pastilah. Kalau ke pihak kami ini siap Bupati Risma untuk menghapuskan barcode. Karena tidak sesuai dengan sumpah jabatan kami, bukan mensejahterakan masyarakat, hanya macam mana kita bilang, menderakan masyarakat. Iya, seperti itu. Berkelahinya masyarakat dengan orang pamingsin, berkelahinya polisi dengan pamingsin, berkelahinya TNI dengan pamingsin. Terus gimana negara ini ke depan? Kalau kita tidak. Sudah ada targetnya akan dimulai kapan Pak? Kenapa? Sudah ada targetnya akan dimulai kapan penghapusan barcode? Kami sudah menyurati Pertamina dan TNI di pusat supaya secepat mungkin dihapuskan. Terima kasih. Terima kasih Pak.